Karena kalau diteruskan, putaran dari puli belakang itu nggak balance. Putaran dari puli itu nggak balance, yang terjadi fibel tidak akan bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ferry Channel ya. Jadi di video kali ini buat tutorial pemasangan fembel Matic Honda. Ini Scoopy FI 2014 ya. Jadi pemakaian fembel itu menggunakan fembel KZL. Kalau Scoopy lama itu menggunakan fembel KVY ya. Jadi untuk pemasangan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dari keausan rumah ruler ya, itu harus kita perhatikan masih bagus. Kemudian untuk bos itu juga harus kita perhatikan, karena apabila diteruskan bos longgar bisa mengakibatkan suara yang berisik, ya. Kemudian untuk jalur roller sendiri diusahakan masih bagus, tidak ada cacat ya, Oke. Kalau untuk harian sudut nggak dipermasalahkan ya. Sudut biasanya kalau untuk harian pasti yang di sini udah aus dan membentuk baris di ujung ya, tapi nggak masalah, nggak jadi permasalahan. Kemudian yang harus kita perhatikan ya, ini dari tutup rumah ruler ini. Nah, jadi kalau ini longgar ya, ini longgar nih, tapi nggak kita pegangin ya. Kalau ini longgar, kalau diterusin suaranya jadi keletak-keletak. Jadi analisa suaranya, kalau diterusin seperti ini, analisa suaranya keletak-keletak, seperti suara stang seher. Ya paling kenceng suaranya di putaran awal. Nanti kalau udah jalan hilang. Selanjutnya yang harus kita perhatikan di sini, kita cek bagian CVT ya. Kalau ini sudah oblak ya, udah kuklik ya. Bahasa Jawanya kuklik. Kalau ini sudah oblak, untuk disarankan jangan diteruskan pemakaian yang ini. Ini harus kita ganti, minimal komplit dengan gandanya ya, karena kalau diteruskan putaran dari puli belakang itu nggak balance. Putaran dari puli itu nggak balance, yang terjadi fibel tidak akan bertahan lama. Itu ciri-ciri putusnya, dia nggak hancur seperti ini ya, Ciri-ciri putusnya kalau ini nggak balance, itu ciri-cirinya nggak hancur kayak gini. Jadi tandanya putusnya, posisi lain masih bagus, tapi hanya satu titik yang putus. Itu tanda dari puli yang nggak balance. Oke, selanjutnya diusahakan ya bagian sel tidak ada yang mengalami kebocoran. Perhatian, ini jalur oli, seal jalur oli di gearbox. Kalau yang ini seal penutup ya as di mesin.
diusahakan jangan sampai ada kebocoran ya, karena apabila kebocoran dilanjutkan, yang terjadi nanti di rumah roller banyak oli, jadi motor nggak bisa jalan. Logikanya kalau karet ketemu oli nggak akan bisa jalan. Oke, selanjutnya kalau ini jarang jadi permasalahan ya. Lahar ada spilling dikit nggak apa-apa, yang penting jangan banyak. Kemudian menandai keausan daripada ini ya, as ini itu biasanya oblak di sini, nanti bisa jadi krek-krek. Oke, ini akan kita kerjakan dulu ya. Kita pasang, nanti ini akan kita ganjel. Kita ganjel menggunakan lasiban hitam. Jadi untuk ganjelnya ya bro ya, yang saya bilang tadi itu goyang di sini. Wah, ini oblak nih. Ini kalau kita teruskan, suaranya jadi klek 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 di RPM rendah. RPM hilang udah halus, RPM tinggi udah halus. Jadi caranya kita masukkan di sini. Wah, di sini. Ini banyak orang gunakan, jadi dari isi kabel bisa juga. Dari selaput pipa bisa juga. Saya lebih senang pakai selasiban lengket, kemudian bahannya dari karet, jadi awet dan nggak mudah goyang. Oke, selanjutnya seperti ini. Tinggal kita rapikan dengan gunting. Tinggal kita rapikan ya. Wah, kita potong thread. 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 Beres. Oke, selanjutnya kita pasang. Ini tadi sudah kita bersihkan ya. Kita semprot saja. Untuk pemasangan rumah roller kepada rumah roller, saya lebih suka tidak menggunakan grease. Kenapa? Karena kalau menggunakan grease ya, posisi roller seharusnya kan posisi roller ini gelundung. Wah, gelundung seperti ini. Jadi kalau kita kasih grease, dia nggak gelundung, malah ngesot. Maka sering kita temuin roller itu makan sebelah. Kadang makannya roller separuh gini kan. Gini separuh gini. Net gini. Ya karena dia kasih grease. Jadi cara kerja roller itu nggak ngelundung, seharusnya dia itu ngelundung. Oh gini, ngelundung menyempit. Jadi saya lebih suka tidak menggunakan grease. Cukup seperti ini, dibolak-balik. Ini. Beres. Untuk posisi bos yang aman ya, ini tidak boleh goyang. Kalau goyang sedikit nggak apa-apa karena spilling ya. Pastikan roller sudah tepat. Selanjutnya kita tutup. Kita tutup pas ya, kita masukkan.
Setelah itu fumble kaset L ya, karena ini Scoopy 2014 sama dengan Beat starter kasar 2014. Untuk pulih wajib kita kasih grease karena di dalam ada gesekan dari bearing ya, bearing bambu sama bearing kecil. Oke, secukupnya ya. Usahakan bagian puli tidak ada oli atau bersih dari oli ya. Untuk pemasangan fumble, kalau saya pikir sih arah ini nggak jadi pedoman ya. Yang penting posisinya tepat aja. Oke. Jadi posisi tepat yang saya bilang tadi, posisi belakang itu harus mentok di ujung, kemudian depan juga harus mentok. Oke ya. Sekarang di mangkok pasang ya. Ini sebenarnya ini udah minta diganti bro, karena udah tipis ya ini gandanya, tapi konsumen lagi pakai aja dulu katanya kan. Oke, kita pasang. Diusahakan di lonceng ya itu tidak ada oli, karena kalau ada oli tarikan awal untuk matic biasanya gredek, tandanya gredek. Itu di awal, di tarikan tengah juga gredek, jadi nggak normal ya. Ini seharusnya untuk pemasangan ya, ini fibel harus dipasang di ujung pos seharusnya, tapi karena ini udah aus juga kan, jadi nggak apa-apa, kita pasang aja untuk proses cepat pemasangan. Kita pasang. Jadi untuk penahan depan ya, saya pakai, kalau teman-teman nggak ada trecle atau penahan susah dicari, boleh kita gunakan ini. Tapi untuk penguncian jangan dihentak ya, artinya kita urut itu. Iyalah betul. Emang yang kalau dihentak emang ngeri bro, jadi pecah di sini kalau dihentak. Jadi ini nggak kita hentak ya. Nah, kita urut bro. Begitu juga untuk pembukanya, kita pindah ke atas, tapi jangan dihentak, harus diurut seperti tadi. Oke. Untuk puli belakang, penguncian kita gunakan dari stang seker
Kemudian kita cocokkan di lubang, lalu kita las. Oke, beres. Beginilah ya cara pemasangan puli atau pemasangan V-bel dari Matic Honda. Silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, di like dan komentarnya, kemudian ya dibagikan supaya teman-teman yang lain bisa ngerti ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.